Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihandoyani dengan NIM 4304002000134. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang problematika di alam dunia pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Bagi orang-orang yang berkomentar terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami sakit. Dunia pendidikan yang sakit ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataan seringkali tidak begitu. Seringkali pendidikan tidak memuaskan manusia, kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Masalah pertama adalah bahwa pendidikan khususnya di Indonesia menghasilkan manusia robot. Kami katakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan ketuhanan, kurang keseimbangan antara belajar yang berpikir kognitif dan perilaku belajar yang merasa afektif. Jadi, unsur integrasi cenderung semakin hilang. Yang terjadi adalah disintegrasi pada belajar tidak hanya berpikir, sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan, seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat, dan sebagainya. Hal yang sering disindir ialah pendidikan seringkali dipraktikkan sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid. Kemudian masalah yang kedua adalah sistem pendidikan yang top-down, dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan dari Amerika Latin, adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik atau murid dianggap sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Guru sebagai pengisi dan murid sebagai yang diisi. Otak murid dipandang sebagai safe deposit box, di mana pengetahuan dari guru ditransfer ke dalam otak murid dan bila sewaktu-waktu diperlukan pengetahuan tersebut diambil saja. Murid hanya menampung apa saja yang disampaikan oleh guru. Jadi, hubungannya adalah guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Model pendidikan ini tidak membebaskan karena sangat menindas para murid. Freire mengatakan bahwa dalam pendidikan gaya bank pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya pengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Yang ketiga, dari model pendidikan apa yang demikian manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk mengetahui kebutuhan zaman dan bukan bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek yang adalah judul dari dehumanisasi merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia terserabut akar-akar budayanya seperti di dunia Asia Timur. Kemudian, secara garis besar ada dua solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Solusi yang pertama yaitu solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dengan konteks sistem ekonomi kapitalisme atau mazhab neoliberalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pandangan pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kualitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga, sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Maka dengan adanya solusi tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya, sehingga dapat menciptakan generasi baru yang ber-SDM tinggi, berkepribadian manusia, dan bermartabat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.